Baik, Alhamdulillah kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan limpahan karunia-Nya hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang baik. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir ke Menara 165 ya. Di sini ada Mbak Anissa, kemudian Mas Sultan dan juga para tamu undangan yang lainnya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung juga di Zoom ya. Di sini tercatat sudah ada 94 orang yang bergabung di link Zoom. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memulai kegiatan kita. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ramdhani, salah satu trainer berlisensi dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan selama beberapa waktu ke depan, saya akan memandu kegiatan ini. Dan sebelum kita mulai, kami ingin tahu dulu Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah bergabung dengan program Ask Me About Your Talent DNA, boleh berikan komen dulu di chat ya. Dan Bapak Ibu yang baru saja bergabung, baru pertama kali bergabung di program Ask Me About Your Talent DNA, boleh juga berikan komen di chat, katakan atau tuliskan baru pertama bergabung. Silakan, kami ingin tahu dulu. Sekaligus kami memastikan apakah suara kami dari studio lantai 23 Menara 165 ini sudah terdengar jelas atau tidak. Wow, ada Rita, ini baru pertama bergabung nih katanya. Dari Andini juga baru pertama. Oke ya. Dari Siti Orabiatun ternyata baru pertama juga bergabung. Oke, baik. Terima kasih, nggak apa-apa bagi yang baru pertama kali bergabung. Tidak apa-apa, silakan. Saya sambil menyampaikan dulu, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap hari, begitu ya. Jadi kita laksanakan setiap hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, dalam keluarga maupun korporasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagi yang ini baru pertama, silahkan bergabung dan nanti boleh melanjutkan kembali ya. Setiap harinya bergabung juga, setiap harinya kita akan adakan kegiatan ini. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine ya. Bagi Bapak Ibu, silahkan nanti mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir acara. Karena apa? Bagi Bapak Ibu yang beruntung, nanti kami akan berikan hadiah ya, talent DNA kepada satu orang pemenang ya. Dan Bapak Ibu juga boleh nanti untuk lebih memahami tentang talent DNA, silahkan boleh menyimak melalui link berikut. Nah, ini kami akan tunjukkan dulu linknya. Jadi selain pertemuan kita hari ini, nanti juga untuk lebih memahami Bapak Ibu tentang talent DNA ini, boleh diklik Mbak Yuni. Kita nanti boleh untuk masuk ke link yang ada di sini. Di sini ada video-video yang menjelaskan tentang talent DNA dan juga menjelaskan tentang banyak hal Bapak Ibu memahami tentang talent DNA. Nah, karena di sini ada yang baru pertama bergabung dengan Ask Me About Your Talent DNA, tapi juga ada yang sudah berkali-kali juga. Kami ingin tahu yang sudah melakukan pengisian talent DNA-nya siapa saja. Yang sudah dapat report 45 boleh ketikkan angka 45 di chat. Bagi yang baru memiliki yang 10 reportnya boleh ketikkan angka 10. Nah, tapi bagi Bapak atau Ibu yang belum pernah ya mengisi live stool Talents DNA boleh ketikkan 0 di chatnya. Oke, silahkan. Ternyata Mbak Heni Pratami itu 0, berarti belum ya, belum mengisi live stool Talent DNA. Begitupun Mbak Dewi ya. Dan kemudian dari Agus Gofur sudah 45, berarti sudah melakukan pengisian. Dari Mbak Andini ini masih 0, berarti belum melakukan pengisian live stool talent DNA juga. Dari Mbak Dian juga masih 0. Baik, karena kami lihat di kolom chat masih banyak di antara Bapak Ibu yang pertama kali hadir,
ya di Ask Me About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut kami akan tunjukkan video dari guru kami Dr. Ari Ginanjar Agustian penjelasan tentang talent DNA supaya dapat gambaran terlebih dahulu ya. Mari kita simak, kita bersama-sama memperhatikan inilah dia penjelasan tentang talent DNA. Kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Anda tentu tahu kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tetapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli badminton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Life Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ASQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi.
Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan pengisian Lifestool Talent DNA, ini ada kabar gembira khusus untuk hari ini. Bapak Ibu semuanya dapatkan free tiket Amazing You. Kalau Bapak Ibu kemudian melakukan pembelian dari Talent DNA yang full 45, serta Bapak Ibu Talent DNA Karir ya. Silahkan boleh untuk kemudian Bapak Ibu nanti dapatkan penawaran istimewa ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung dengan kegiatan kami di ESQ Group, The Amazing You adalah training kolosal yang diikuti puluhan ribu peserta. Nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 Desember 2023 di ICE BSD. Jadi oleh sebab itu silahkan bagi Bapak Ibu yang masih tadi baru memiliki 10 reportnya boleh di top up ya ke 45, nanti langsung akan mendapatkan free tiket training Amazing You. Bagi yang langsung juga nanti melakukan pembelian yang 45 full Talent DNA juga akan dapat langsung nanti free tiket Amazing You. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ya reportnya, nanti boleh juga untuk mendapatkan penjelasan lebih untuk melakukan Talent DNA Klinik. Nah ini dia ya Bapak Ibu, Talent DNA Klinik. Ini setiap Rabu dan Jumat dari pukul 15.30 sampai dengan 17 ya. Talent DNA Klinik, sesi penjelasan hasil Talent DNA. Nanti silahkan menghubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda untuk mendapatkan penjelasan mengenai Talent DNA ya. Atau bisa juga menghubungi nomor yang tertera di depan Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu untuk Talent DNA Klinik ini rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.00 ya. Silahkan, sesaat lagi kita akan memulai sesi kita. Dan bagi Bapak Ibu supaya lebih nyambung ya, yang belum pernah melakukan pengisian Talent DNA-nya boleh untuk dimanfaatkan juga melakukan pengisian Talent DNA-nya ya. Sehingga nanti ketika pembahasan dengan guest star kita bisa juga dikaitkan dengan Talent DNA Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di studio kami pun telah hadir Oma ya, ibunda dari Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian menyertai kita semua. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para alumni dan seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang di Zoom yang memungkinkan untuk buka video, silahkan dibuka videonya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kita akan bersama-sama ya, bersama dengan Talent DNA Coach, nanti dengan Mbak Pamela, dan juga akan menyertai nanti tamu guest star kita ya, tamu undangan kita yang spesial ya, nanti dengan Mbak Anissa ya.
Jadi Bapak Ibu selama beberapa menit ke depan kita akan membahas ya talent DNA-nya dari Mbak Anissa yang nanti bisa jadi pelajaran juga untuk kita semuanya, dan oleh sebab itu boleh juga nanti ikut berkomentar di chatnya ya, kira-kira apa insight, hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi kita, obrolan kita berikutnya. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikan bersama dengan talent DNA coach, yaitu Mbak Pamela dan bintang tamu kita yang sudah hadir, Mbak Anissa. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Dan kami persilahkan kepada Mbak Pamela untuk memandu kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di sini dan juga segenap para tamu yang sudah hadir di studio 23 di Menara 165 hari ini. Senang banget kita dapat kesempatan untuk melihat talent DNA-nya Mbak Anissa Trihapsari. Ini pasti sesuatu yang banyak orang bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang membentuk Mbak Anissa bisa sampai sekarang sesukses ini? Apa yang mendorong dan bekal ilahi apa gitu ya yang bisa membawa Mbak Anissa sampai sini? Nah, aku mau tanya, apa sih hot button-nya Mbak Anissa? Hot button itu adalah hal-hal apa sih yang paling kita enjoy, di momen-momen apa atau aktivitas seperti apa rasanya Mbak Anissa tuh bisa hanyut di dalam aktivitas itu. Sebelum mulai aku mau sapa dulu, ada Oma tersayang tercinta, ibunda dari guru kami, guru kita semua, Pak Ari Ginanjar. Oma, terima kasih banyak pagi-pagi udah disempatkan datang ke sini. Terima kasih Oma, dan juga ada Ayah, suamiku tersayang tercinta. Ada anak-anak aku, Raffi, Aquin, terima kasih sayang. Bunda, terima kasih. Baba, Mimi, aku sapa nggak apa-apa ya? Iya, bagus. Karena buat aku datang pagi-pagi ke sini itu effort banget. Karena kebanyakan, pagi banget ya nih segitu. Padahal kalau kerja lebih pagi ya. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, ridho Allah, hari ini aku bisa berada di sini. Mudah-mudahan apa yang aku katakan, aku keluarkan dari kata-kata aku, semoga itu bukan untuk aku ini sebagai apa, sebagai siapa, karena jujur aja aku bukan siapa-siapa. Aku cuma makhluk biasa. Insya Allah bisa bermanfaat untuk yang nonton. Insya Allah. Itu aja. Soalnya kalau saya lihat di top 10-nya Mbak Anissa ya, nomor satunya itu kontemplatif. Apa tuh? Orang yang memang suka untuk merenung, berpikir mendalam, filosofis gitu ya. Accountable, sangat bertanggung jawab, selalu ingin menyelesaikan segala sesuatu itu sampai akhir. Inovatif, punya banyak ide, kebayang banget di otaknya Mbak Anissa ini sibuk sebetulnya. Kalau ngelihat Mbak Anissa sambil diem, sebetulnya lagi nggak diem. Ada lagi ngobrol ya sama dirinya sendiri gitu. Lagi introspeksi. Kemudian genuine, orang yang sangat tulus, hubungan yang dijalin itu tidak pernah pura-pura. Selalu mendalam. Punya fokus itu kalau lagi mengerjakan sesuatu nggak bisa diganggu tuh, nggak bisa didistract, pokoknya itu yang jadi fokusnya pada saat itu. Signifikan, selalu berpikir bagaimana ya saya bisa berkontribusi, sekecil apapun itu bagaimana ya saya bisa memberi dampak gitu. Kemudian harmoni, ingin semuanya berdamai, seringkali mengalah, bukan seringkali malahan selalu mengalah ya. Generous, orang yang suka memberi, caring, sangat perasa, sangat peka. Jadi seringkali mikirnya pakai hati ya ayahnya ya di sini. Hati terus. Mereka anak-anak bilang, aduh bunda baper banget.
dan kolaborator, orang yang tahu nih bagaimana bisa memanfaatkan sekelilingnya dan bekerja sama. Jadi waktu saya melihat talent DNA-nya Mbak Nisa, terfikir banget quote. Coba boleh digedein di sini quote-nya. Quote-nya di sini adalah you can give without loving, but you cannot love without giving. Wow, keren banget. Kita bisa memberi tanpa mencintai, tapi kita nggak bisa mencintai tanpa kita memberi. Jadi orientasinya memang selalu ingin berbagi dan memberi gitu. Mudahan insya Allah. Lain nggak sih Mbak Nisa kalau melihat quote itu gitu ya? Masya Allah. Yang pasti pas ada program ini, aku langsung daftar, aku langsung isi. Karena kadang-kadang juga aku jadi takut gitu ya. Takutnya gini, maksudnya ini sebenarnya gue maunya seperti apa sih gitu. Kok orang kayaknya salah terus menilai aku gitu. Tapi pas aku tulis terus hasilnya seperti ini agak amazing juga sih. Masa sih gue kayak gini gitu kan. Tapi ya Allahu Akbar gitu, bahwa ini semua gak dibuat-buat, emang sudah ada dalam diri aku gitu. Tapi kan harus di-explain ya, nggak bisa ke semua orang aku bilang aku ini loh nggak mungkin juga ya. Betul, ya kan? iya, betul. Terutama untuk orang-orang terdekat gitu. Tapi alhamdulillah banget ada program seperti ini. Buat aku ini sangat manfaat banget untuk semua umur, semua usia. Nggak dari SD mungkin yang kalau udah bisa gitu ya menjawab sampai mungkin udah tua juga, ini penting banget gitu. Jadi kita lebih tahu siapa kita, mau kemana kita. Biasanya kalaupun di rumah atau sebagai entrepreneur juga gitu ya, lagi mengerjakan sesuatu, apa sih yang paling di-enjoy? Aktivitas apa yang paling disukai? Di rumah ya? Tadi aku jawab dulu ya yang tadi dulu, yang boleh, pertama. boleh. Yang pertama, apa yang membuat aku enjoy? Aku tuh senang banget sama laut. Dan aku senang banget untuk bisa main jet ski, dan di tengah-tengah laut itu aku matiin mesinnya, terus aku nyebur. Buat aku tuh di situ bisa menjadi diri aku sendiri. Kayak I'm free gitu. Gak bisa teriak, bisa nangis, nangis sih nggak jarang. Kalau di laut nggak nangis. Tapi lebih ke udah fun. menyatu sama lautnya. Fun, enjoy, kayaknya seneng jadi diri aku sendiri. Itu yang aku suka. Selain dari otomatis ke Mekah ya, itu kan spiritualnya gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya, aku senang banget sama laut. Aku senang banget main jet ski. Gitu. Jadi aku ngerasa diri aku menjadi Anissa seutuhnya. Wow. Gitu. Kalau di rumah, karena aku tadi katanya baperan, jadi aku senang banget berdiam diri di musola. Di kamar aku ada musola. Di situ aku zikir. Itu hal yang paling menyenangkan. Insya Allah. Tidak terkejut mendengar tadi Mbak Nisa bilang, wah paling enjoy kalau ada di laut menyendiri gitu ya. Berasa benar-benar jadi diri sendiri. Jadi memang biasanya kalau orang-orang kontemplatif, me time-nya itu alone, di mana mereka recharge-nya adalah ketika mereka bisa memikirkan sesuatu secara lebih mendalam dan mencari makna. Jadi dari segala apapun yang Mbak Nisa lakukan, pasti Mbak Nisa akan mencari makna. Jadi kadang kalau orang ngobrol sama Mbak Nisa tuh kalau nggak dalam tuh nggak seru gitu. Gitu ya. Dan izin sebelum kita lanjut, di Zoom ini sudah ada Pak Ari langsung yang Masya menonton Allah. nih Mbak Nisa. Pak Ari terima kasih mau ikutan Zoom. Assalamualaikum Pak Ari. Nah, jadi ikutan Zoom untuk mungkin bisa lihat juga nih bagaimana Mbak Nisa mempergunakan talent DNA-nya. Terima kasih Pak Ari, dan juga terima kasih atas talent DNA yang sudah dicetuskan ya. Membawa banyak impact bagi semua orang, insya Allah. Nah, jadi kalau orang ngobrol sama Mbak Anissa itu kalau nggak dalam tuh nggak seru. Dan Mbak Anissanya juga nggak bisa tuh kayak cuma mungkin ngobrol selayaknya hahaha doang gitu ya. Biasanya hal-hal apa tuh yang paling bikin gampang capek gitu? Aktivitas kayak apa tuh yang hahaha gitu? Aku tuh nggak bisa, walaupun aku public figure, aku ingat banget mama aku tuh pernah bilang gini, Nis kamu tuh jadi orang jangan diem katanya gitu. Kamu harus membaur. Tuh waktu aku SD kalau nggak salah. Aku tuh bukan yang nggak mau membaur ya, tapi
aku tuh emang aneh apa gimana gue ngerti. Gak bisa basa-basi, gak bisa mohon maaf, gak bisa munafik gitu loh. Kalau emang dalam situasi atau lingkungan yang ngerasa aku energinya gak baik gitu ya, nggak enak gitu loh. Rasanya tuh nggak enak, rasanya tuh nggak enjoy. Itu lebih baik daripada aku dibilang sombong, lebih baik aku menghindar gitu. Jadi itu yang membuat lelah sih, yang membuat capek. Kayak kadang-kadang kalau misalnya kok bisa ya jadi public figure, tapi mestinya kan harus bisa yang hahaha gitu ya, tapi di belakang enggak gitu. Nah aku tuh kadang-kadang nggak bisa kayak gitu. Jadi inilah aku gitu. Kadang-kadang suka suamiku juga, kamu tuh harus ya suka diingetin lah sama Mas Sultan gitu. Jadi balance. Kalau nggak aku orangnya lempeng, nggak bisa basa-basi, nggak bisa munafik. Kebayang kalau nggak kenal-kenal banget, pasti ngerasanya Mbak Nisa nih sombong ya? Iya. Kok ini artis yang Rata-rata sombong gitu. sih gitu. Padahal sebetulnya sekarang dari tahun DNA-nya tahu banget bahwa ya the real her is that kita harus bener-bener kenal gitu ya, bukan hanya semata-mata cuma hahi sekarang terus nantinya ngomongin hal yang lain gitu ya. Biasanya nih, apa sih feedback positif yang suka Mbak Anissa dengar gitu dari orang-orang? Apa yang paling memotivasi Mbak Anissa? Kalau mereka mengatakan apa? Dari keluarga atau dari Apapun. ya alhamdulillah sih aku saat ini di circle yang alhamdulillah banget orang yang benar-benar tulus sama aku. Aku ngerasa gitu ya. Kalau orang nggak tulus, aku berasa gitu. Kebanyakan sih mereka, ya terutama anak-anak aku ya. Aku bersyukur banget punya anak-anak yang luar biasa. Raffi, Aquin, tuh kan mewah. Mungkin tanpa mereka aku nggak sekuat ini. Otomatis juga dari suami aku, ayah, juga orang yang selalu positive thinking gitu. Kalau dulu aku bisa dibilang seminggu tuh bisa bolak-balik infus. Padahal kata ayah, kamu tuh nggak ada sakitnya, kamu tuh nggak punya penyakit. Cuman karena aku apa-apa terlalu dipikirin, apa-apa kepengennya orang happy gitu kan. Tanpa aku bahagia it's okay gitu, yang penting orang bahagia, itu aku. Tapi anak-anak selalu ngomong sama aku, Raffi, Aquin, Bun, Bunda gimana membahagiain orang kalau Bunda tidak bahagia. Jadi Bunda dulu yang harus bahagia, baru Bunda bisa ngebahagiain orang. Masya Allah. Jadi itu kata-kata yang buat aku jadi semangat gitu. Buat aku jadi oh iya ya. Jadi Bunda gak bisa terus-terusan mikirin orang untuk bahagia. Bunda dulu bahagia, baru Bunda bisa bahagiain orang. Terbayang banget kalau dari Talent DNA nih penjelasannya adalah Mbak Anissa itu punya harmoni. Orang-orang harmoni cenderung untuk menghindari konflik, mereka akan ngalah. Membiarkan untuk ya udah saya ngikut aja. Mau diapain kek, mau ngapain kek, saya ngikut aja. Yang penting kamu happy. Kemudian dengan generousnya kalau bisa ngasih. Dan malahan seringkali mungkin kalau buat membeli sesuatu untuk orang lain itu lebih mudah dibanding membeli sesuatu untuk diri sendiri, mikirnya berulang-ulang gitu. Gitu gak sih? Dan apalagi dengan caring itu orang-orang yang memang secara natural mereka itu peka ya, mereka itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa mereka bicara. Jadi orientasinya selalu bagaimana orang-orang di sekitar saya bahagia. Selepas saya lagi sakit, saya lagi pusing, saya lagi kayak gimana, saya lagi nggak happy, tahan. Mungkin itu salah satu kata-kata yang sering dikatakan pada diri sendiri ya Mbak Anissa ya. Dari kecil gitu ya, kamu bisa tahan. Dan terbayang tadi ya, selalu mikirin orang lain. Kenapa sih anak-anak bilang, oke lah cintai diri sendiri. Bottom talent itu adalah talenta yang dimana memang itu secara natural bukan kita. Secara natural itu memang sesuatu yang kita tidak terfikir gitu. Dan salah satu bottom talentnya Mbak Anissa adalah courageous dan forgiving. Orang-orang yang bottom talentnya di courageous, seringkali kalau mau debat, mendingan gue gak debat.
ya udah biarin aja. Orang mau ngomong apa, ya udah biarin aja. Saya nggak harus ngasih pembelaan. Gitu ya Mbak. Terus forgiving. Forgiving tuh orang mikir, forgivingnya di bawah dia dendam nih gitu. Enggak, bukan itu sama sekali. Malahan kita lihat contoh hari ini ya dari Mbak Anissa, forgiving untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom juga, kalau misalkan punya forgiving di Bottom Talent, salah satu orang yang paling sulit untuk dimaafkan itu bukan orang lain tapi diri sendiri. Jadi terbayang banget kalau Mbak Anissa gagal melakukan kesalahan satu hal aja sekecil apapun itu, kerasnya itu sangat dan sampai dipikirin gitu. Pernah nggak ada momen kayak gitu Sampai Mbak Anissa? mahnya kambuh. Boleh cerita kapan terakhir ngerasa kayak gitu Mbak Anissa? Atau pernah nggak sih kayak melakukan kegagalan terbesar sehingga kayak terfikir dan merasa sangat gagal, marah sama diri sendiri, bukan sama orang lain, tapi forgiving di bawah marahnya sama diri sendiri. Apalagi dengan harmoni yang ada di Top Talent. Kalau ngomongin kapan sih, aku ngerasa pasti masih banyak kurangnya. Iya. Terutama ya sebagai makhluknya Allah, aku masih banyak sekali kurangnya. Dari cara aku mungkin sholat, dari cara aku mungkin ngaji, mungkin belum sempurna. Itu dari makhluk Allah ya. Tapi kalau dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang anak, dari seorang sahabat, aku banyak sekali kurangnya. Aku selalu merasa kayak gitu. Jadi kalau ditanya kapan sih, aku ngerasa kayak tiap hari aku belum cukup untuk mereka. Gitu. Makanya aku selalu minta sama Allah semoga di sisa usia aku yang gak tahu kapan Allah akan aku akan kembali sama Allah. Mudah-mudahan aku masih dikasih izin untuk bisa berbakti sama orang tua aku, sama mama, karena tinggal satu-satunya ya orang tua aku. Aku bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak aku, dan bisa menjadi istri yang terakhir yang baik buat suami aku. Dan sahabat yang baik untuk sahabat-sahabat aku. Gitu. Dan di sini Pak Ari ingin menyapa langsung nih Mbak Oh, Anissa. Masya Allah. Aduh, mewek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Pak Pem, Coach Pem, Mama Eti, Mas Sultan. Saya hanya ingin sampaikan betapa beruntungnya keluarganya Mbak Anissa punya seorang wanita yang baik hati, ya, yaitu yang sangat generous. Saya paham sekarang bagaimana orang yang paling pertama berperan menjaga keluarga itu adalah Mbak Anissa karena sangat harmoni, luar biasa, sangat caring dan kolaborator. Beruntungnya Mas Sultan, beruntungnya anak-anak punya ibu yang sangat baik hati seperti ini. Tapi bukan hanya itu, Mbak Anissa adalah orang yang sangat tanggung jawab, betul Pam ya? Yes, betul. Sangat tanggung jawab, sangat accountable gitu. Namun Mbak Anissa ini hatinya itu super lembut halus gitu ya, sangat kontemplatif. Jadi tentu semua keluarga harus paham bahwa orang-orang yang generous, baik hati, kemudian menjaga harmoni, sangat peduli, sangat menjaga keluarga, sangat tanggung jawab, tetapi dikaruniakan oleh Allah hati yang sangat lembut, ya. Nah, sehingga tentu keluarga harus paham nih sekarang siapa Mbak Anissa, bagaimana cara bicara ke Mbak Anissa dengan sifat-sifat seperti itu, ya. Dan juga tentu dengan cara seperti ini kita bisa paham, namun juga untuk Mbak Anissa sudah paham hari ini bagaimana caranya supaya semuanya itu serahkanlah kepada Allah. Apapun serahkan kepada Allah. Apapun serahkan kepada Allah. Apabila ada hati nggak enak, jangan sampai nanti kontemplatifnya terlalu di overthinking kan nanti sakit mah lagi gitu kan. Itu aja sih yang saya mau tolong ini. Mbak Anissanya harus sehat gitu. Jangan sampai sakit mah karena kontemplatifnya kan luar biasa ya, Mbak. Terus ya, sudah kontemplatif, fleksibelnya di bawah gitu, paham ya? Iya. Sudah fleksibel di bawah, kemudian sifat forgiving
forgiving courage itu di bawah, kebayang nggak itu? Akhirnya kenanya ke badan kan, jadinya akhirnya jadi harus sakit mah. Nah ini paling nggak hari ini disadari, dipahami kondisi seperti ini. Keluarga juga harus paham, tapi Mbak Nisa juga harus paham juga bagaimana supaya ketika kontemplatif terlalu berlebihan, pindahkan fokusnya, karena Mbak Nisa ini punya fokus gitu kan. Keluarkan inovatifnya, karena Mbak Nisa ini super inovatif. Nah, dengan cara seperti itu Mbak Nisa akan bisa bangkit dan bahagia. Ya, itu aja sih dari saya. Minta maaf tidak bisa ke sana karena ini baru saja ada acara Car Free Day bersama alumni HQ. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan sakit mahnya setelah ini bisa sembuh ya dengan cara sudah paham. Demikian, ini ada pakar yang hebat ya. Pakarnya ya luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih dalam lagi untuk kepentingan bersama. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ari, terima kasih. Masya Allah. Hadiah pagi-pagi dari Bapak. Masya Allah, makasih Pak. Biasanya rasanya gimana sih Mbak ketika lagi sesuatu dipikirin sampai mah itu gimana coba? Tadi sampai Bapak khawatir dan menyapa langsung loh Mbak. Ya udah pasti nggak enak ya, udah pasti nggak enak. Tapi benar kata Bapak tadi, semua serahin ke Allah. Makanya, tapi kan saya manusia biasa gitu ya, yang ilmunya masih sangat cetek banget gitu. Walaupun kita punya iman, kadang-kadang kan iman turun naik. Jadi ketika itu lagi menyerang, pikiran lagi menyerang, itu tuh wah bener-bener tawuj banget gitu kan. Kalau kata setan kenapa gue disalahin gitu ya. Tapi ya itulah manusia gitu kan. Tapi ya aku lagi belajar bahwa tawakal gitu. Tawakal itu kan berserah diri sama Allah. Karena aku terbatas, dari pikiran terbatas, dari fisik juga terbatas, nggak bisa semuanya aku pikirin gitu kan. Aku lagi mencoba, lagi belajar untuk serahin kepada Allah dengan cara yaitu tadi. Alhamdulillah dikasih key sama Pak Ari, dikasih clue bahwa ya harus change fokus. Jadi mudah-mudahan nanti nggak begitu lagi, insya Allah mudah-mudahan. Karena itu rasanya sangat nggak enak banget. Jadi kayak orang apa ya? Makanya aku bilang aku bisa berada sampai hari ini, jam ini, itu Masya Allah banget. Dengan kehidupan aku yang pada saat 16 tahun aku banyak sekali, ya mungkin kalau orang tahu aku ya gitu, 16 tahun aku sudah harus melakukan atau menjalani kehidupan yang dimana usia 16 tahun kayaknya nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Gitu. Jadi dan aku juga nggak mungkin ngomong ke semua orang, oh aku gini loh, aku gitu, nggak mungkin juga. Karena nggak semua orang bisa percaya sama aku gitu kan. Dan bukan tugas aku juga untuk ngomong sama semua orang gitu. Karena aku juga tahu bahwa nggak semua orang juga suka sama aku gitu. Jadi itu Masya Allah banget sih. Terima kasih banyak tadi ya Pak Ari udah ngasih wejangan juga dan ngasih sharing bagaimana sih menganalisa talent DNA-nya Mbak Anissa. Salah satu hal yang terfikir nih ya ketika Mbak Anissa cerita itu kalau buat aku adalah seringkali kita dengarkan ya Allah tidak akan memberi masalah di luar dari batas kemampuan kita. Dan ternyata sebetulnya kalau kita lihat dari top 10-nya Mbak Anissa dengan genuine, harmoni, generous, caring, kolaborator, apapun yang orang lakukan ke Mbak Anissa sudah dipersiapkan dengan talent DNA yang memberi kelapangan hati yang seluas lautan. Amin ya Allah. Amin. Semoga istiqomah. Jadi kalau menurut aku tanpa talent DNA Mbak Anissa, aku sampai merinding. Mbak Anissa yang seperti ini, kayaknya ini sudah dipersiapkan oleh Allah, hanya Mbak Anissa yang kuat gitu. Allahu Akbar. Sempat terfikir seperti itu gak sih Mbak? Enggak lah. Enggak lah. Gimana ya? Yang pasti sih ya itu tadi aku Allah tuh baik banget, Allah tuh luar biasa banget. Kalau aku boleh flashback sedikit nih, mohon maaf untuk yang ikutan Zoom
aku belum sapa. Assalamualaikum ayah bunda yang udah mau ikutan Zoom di sini. Semoga apa yang aku sharing di sini nggak membosankan. Ada hikmah di balik ini, insya Allah. Kalau aku boleh flashback, 16 tahun aku harus menjalani kehidupan yang dimana anak seusia itu tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa menerima gitu ya. Setelah itu berapa tahun kemudian aku harus menikah, dan setelah itu aku juga harus berpisah. Selama 7 tahun aku sendiri, dan aku akhirnya alhamdulillah diberikan jodoh sama Allah. Hari ini, saat ini sama Sultan, sama ayah. Buat aku itu adalah hadiah yang luar biasa. Karena nggak mungkin aku bisa lalui ini. Aku kadang-kadang berpikir, ya Allah, kalau pada tahun 2006 aku belum pernah ikuti ESQ, mungkin aku akan amit-amit ya, mungkin aku akan ada di rumah sakit jiwa. Karena aku nggak tahu harus kemana. Aku orangnya tidak bisa open, tidak bisa bercerita dengan siapapun, termasuk ibu aku. Aku nggak mau membebani orang tua aku. Jadi setiap aku bercerita ke orang tua aku, itu harus yang enak-enak aja, harus yang bahagia-bahagia aja. Dia nggak harus tahu aku sedih, beliau tidak harus tahu aku sakit, dan lain sebagainya, sampai detik ini. Jadi itu mungkin sudah terbawa. Jadi ketika aku ikut ESQ 2006, makanya Allahu Akbar, Masya Allah, aku gak akan pernah bisa lupa. Ilmu yang Pak Ari kasih, ya yang pasti dari Allah melalui Pak Ari, itu Allahu Akbar. Aku jadi mengenal Allah seutuhnya, dan mencintai Nabi Muhammad. Itu kayak aku lahir kembali di situ. Tanpa itu aku nggak tahu kayak apa jadinya. Makanya kalau orang bilang aku terlalu lebay dengan ESQ, enggak, aku nggak lebay. Terserah orang mau ngomong apa, tapi aku kenal Allah, aku bisa cinta sama Rasulullah karena ilmu yang Pak Ari kasih ke aku melalui itu. Kalau tadi aku dengar ya, jarang ada orang yang bisa mungkin disakiti ataupun merasakan banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tapi masih dengan bahagia memberi dan mencintai. I think that's only you gitu. Karena harmoni itu, generous itu, dan kalau bisa ya sebelum mengenal orang itu udah dicintai duluan. Selepas orang itu kayak gimana gitu, dengan genuinnya gitu ya, hubungannya yang mendalam. Tapi juga di samping itu ada sebuah kekerasan pada diri. Maksudnya keras pada diri itu si accountable ini, yang dimana saya orang yang bertanggung jawab, saya harus bisa, saya harus selesaikan sendiri apapun masalahnya. Terbayang banyak yang ditutupi jadinya, yang sebetulnya dirasa banyak. Yang mungkin kalau buat anak-anak ya, mungkin ya, untuk Akina di sini, untuk Raffi di sini, yang mungkin outputnya kalau ke orang-orang terdekat adalah keras ke mereka. Saya nggak tahu nih, mungkin saya mau nanya langsung ya ke korban-korbannya. Gini tuh anakku, akuin langsung begini. Karena sebetulnya, kamu jangan ngalamin apa yang makanya apa bunda atau mama, bunda. apa yang bunda udah alamin gitu. Biarkan itu bunda yang tanggung sendiri. Kamu harus saya siapkan untuk menjadi orang yang berbeda. Apa yang ada di pikiran? Keras nggak sama anak-anak? Gimana? Coba. Boleh cerita. Boleh jawab nggak Akuin atau Raffi? Ada Mami Gi, adikku sayang, terima kasih. I love you.
Apa gimana? Saya ngomong apa? Keras gak Bunda? Bunda keras gak sih kalau sama kalian? Nggak keras sih, lebih tegas aja sih sebetulnya. Oh. Halus ya. Halus kok, halus. Tapi kekeh ya Bunda. Kekeh sebenarnya ya buat umur aku sebegini kan pasti kayak apaan sih, kayak nyebelin gitu kan. Cuman pada akhirnya aku akan mengerti sendiri gitu loh, kayak oh, oke. Jadi kayak ya nggak apa-apa, ada waktunya Bunda kayak gitu. Terima kasih, kamu jawab Thank nggak? you. Kakak jawab dong Kak. Kakak yang tengah. Ini jadi Raffi ini alhamdulillah beliau adalah alumni IBS. Ya, wow. Ini alumni ABS nih. IBS. Alhamdulillah 3 tahun setengah, Masya Allah udah S1 di sini. Terima keren. kasih banyak untuk IBS karena luar biasa memberikan ilmu yang Masya Allah di sini. Jadi ada penengah kalau di rumah. Mamaku sayang, terima kasih hadir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mama yang. Aku boleh salam? Iya boleh. Nih maaf. Salam kenal Ibu. Dilanjut Kakak. Karena udah ada Mama yang harusnya Mama yang jawab sih. Kan dari anak, Dari anak. Bunda keras apa enggak? Feedback apa yang ingin, ini adalah momen yang tepat untuk memberi feedback sejujur-jujurnya. Silahkan Kak, apapun dicurahkan. Kalau pertanyaannya Bunda keras kepada anak-anaknya, aku akan bilang enggak sebenarnya sih. Tapi Bunda keras kepada diri sendiri sih menurut aku. Iya. Bunda terlalu keras kepada diri sendiri, terlalu berusaha menjadi yang paling dan terbaik. Tapi kadang-kadang menyakiti diri sendiri gitu. Karena saking berusahanya jadi lupa sama diri sendiri gitu sih. Jadi take care yourself, Bun. Wow. Punya anak yang soleh dan soleha, mendoakan bundanya ya. Dan malahan apa ya, punya anak-anak yang bijak gitu untuk paham bahwa oh enggak, bunda yang keras sama dirinya sendiri gitu. Apalagi bunda bottomnya fleksibel kan. Jadi orang yang bottomnya fleksibel seringkali tidak terpikir bahwa ada cara lain loh gitu. Nggak harus begitu loh bun gitu. Yang kadang bunda perlu diingetin ya, nggak harus kayak gitu loh bun. Jadi kalau ada yang sama aku, mudah-mudahan jangan kayak aku ya. Harus move on ya. So tahu ya, padahal aku sendiri gak bisa move on. Kalau Pak Ari ngajarin kita nih, adalah sebetulnya kombinasi permutasi dari talent DNA itu kami diajarkan Pak Ari dan dihitung juga permutasinya adalah octadecillion. Jadi chance untuk kita nemuin orang Mbak Anissa, nemuin Mbak Anissa yang lain itu almost impossible. Jadi kalau Pak Ari ajarin kami adalah masing-masing orang itu sudah Allah tiupkan. Betul-betul special, istimewa. And I think that's why you're here. Jadi aku mau nanya nih. Apa hal karena suka memberi dan you're special, istimewa, diciptakan Allah satu gitu ya di dunia ini. Apa satu hal yang paling berarti yang Mbak Anissa ingin berikan kepada orang-orang yang paling disayang? Yang sampai saat ini kayaknya belum full diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak pernah bosan untuk ngucap ini. Karena aku kepingin sekali di sisa usia aku yang gak tahu kapan Allah akan mengambil aku, memanggil aku. Semua ini hanya sementara, aku hidup hanya sementara. Insya Allah di sisa usia aku kepingin menjadi tetap istiqomah yang baik menurut Allah, dipandang Allah, di hadapan Allah, bukan dipandang baik dari manusia. Dan mudah-mudahan aku bisa terus berbakti sama mama, orang tua aku yang satu-satunya. Tanpa mama aku gak mungkin bisa sekuat ini juga. Aku yakin dari doanya mama.
Aku pengen mama dan almarhum papa bisa bangga dan bahagia punya anak kayak aku. Suatu saat nanti aku kepingin bisa berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Cita-cita aku. Dan aku kepingin menjadi ibu yang baik untuk Raffi, Akuin, sekarang. Bunda minta maaf kalau Bunda keras sama kalian. Mudah-mudahan Allah titipkan kolbu yang baik untuk kalian. Karena harta Bunda adalah kalian, bukan harta benda atau bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Tapi kalian, anak-anak Bunda, semoga Bunda bisa mencontohkan dengan baik untuk kalian cinta sama Allah di atas segala-galanya. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya. Dan kelak Bunda meninggal nanti, Bunda cuma minta sama kakak sebagai anak laki-laki satu-satunya. Azankan Bunda dengan baik ketika Bunda wafat nanti. Kafankan Bunda dengan baik. Dan jangan pernah jangan pernah lupa untuk mendoakan Bunda. Dan untuk suamiku, ayah, untuk ayah aku juga minta maaf. Aku masih banyak kurangnya, sebagai istri masih jauh dari sempurna. Tapi semoga ayah paham, ayah bisa merasakan bahwa aku beruntung dapat ayah. Semoga ayah juga merasakan itu. Dan insya Allah ayah bisa membimbing aku untuk kita sama-sama ke surganya Allah. Bersama anak-anak, cucu-cucu kita. Guru-guru, semua oma, Baba, Mimi, semuanya sahabat-sahabat aku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Itu yang aku pengen kasih. Semoga Allah ridhoi untuk aku bisa melakukan hal itu sebelum aku kembali kepada Allah. Amin. Amin. Di talent DNA-nya Mbak Anissa ya, ada kontemplatif, orang yang selalu mencari makna, signifikan, orang yang selalu mencari dampak, accountable, amanah, beserta semua yang kuning-kuningnya network. Jadi ambisinya itu buat diri sendiri gak ada. Titik kebahagiaannya itu bukan pencapaian diri malahan. Jadi makanya tadi saya menjelaskan ya, kenapa sih Mbak Anissa kok penting banget nih untuk tahu gitu ya, apa sih yang bisa dikasih ke yang lain. Karena ambisinya itu bukan dari pencapaian, bukan dari materi, bukan malahan pencapaian diri. Saya mau jadi apa, saya jadi jadi yang apa, itu nggak ada. Nggak ada agenda ke sana kayaknya malahan ya Mbak. Malahan ambisinya, kalau kita ngomongin ambisi, energinya itu datang dari tahu bahwa orang-orang di sekitarnya bahagia dan sudah memenuhi ekspektasi masing-masing. Jadi ibu yang terbaik, mungkin jadi istri yang terbaik gitu, jadi anak yang terbaik. Boleh dong kita dengar dari orang-orang terdekatnya Mbak Anissa nih yang ada di studio. Aku mau tanya, satu adalah apa yang kalian apresiasi dari Mbak Anissa, dan satu hal lagi, what would you like for her to do more? Jadi Mbak Anissa tahu dia udah sampai mana gitu, nggak terus-terusan keras sama diri sendiri kan.
Boleh ada yang mau duluan mungkin share apa yang mungkin Bapak Ibu di sini apresiasi tentang Mbak Anissa, dan juga what would you like, apa yang mungkin Bapak Ibu ingin Mbak Anissa lakukan untuk lebih. Pertanyaannya apa ya? Apa yang Ibu apresiasi dari Anissa sebagai anak, dan apa yang Ibu harap Anissa lakukan lebih? Lebih banyak. Dari mana ya? Banyak banget masalahnya. Yang diharapkan kayaknya harapan aku udah semua dilakukan sama Nisa. Jadi kalau menurut Mama ya, Nisa itu memang apa ya, dari lahir kali ya. Dari lahir itu apa namanya itu memang berbeda sama anak-anak yang lainnya ya, terutama anak kakak-kakaknya gitu maksudnya. Jadi Mbak Anissa anak keberapa? Anak ketiga. Aku anak ketiga. Iya. Di awalnya itu kan memang kakaknya Nisa pertama laki, kedua laki lagi. Jadi saya tuh pengen banget punya anak perempuan, sampai setiap subuh antara rumah saya dengan rumah ibu kan cukup jauh ya. Tapi saya saking kepinginnya doa dari ibu, setiap subuh saya datang tempat ibu. Habis sholat subuh saya berangkat tempat ibu, saya mohon minta dikasih anak perempuan gitu, anak perempuan yang soleh, yang menyenangkan hati, dan kalau bisa yang cantik wajahnya gitu kan. Cantik Terus hatinya juga. iya, waktu lahir banyak ini juga. Waktu mau melahirkan Anissa itu, waktu itu saya terkena apa gitu ya, preeklamsi kalau nggak salah deh. Pokoknya dokter waktu itu menyatakan bahwa mau pilih ibunya atau anaknya, seperti itu. Tapi akhirnya memang dari kecil saya nggak ngerti deh kenapa Nisa dari kecil itu umur 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun gitu. Apa-apanya dikasih makan ya ayu, nggak dikasih ya udah nggak apa-apa gitu. Suatu hari saya pernah bawa dia ke supermarket. Karena kan anaknya karena anteng aja gitu ya, terus saya taruh di kereta kan. Pulangnya saya lupa. Masya Allah. Saya lupa, betul-betul saya lupa. Pas pulang ke rumah, kata papanya, loh perasaan dia kan bawa Nisa ya? Iya, gue bilang gitu. Yang lupa bukan saya aja, dua-duanya. Terus udah gitu, kita balik lagi. Cukup lama kita udah bongkar semuanya gitu. Cukup lama, balik lagi, tahu-taunya dia udah dilepotin coklat terus segala macam, dikasih coklat kemudian sama orang, dan nggak ada nangis ya, berubu begitu aja. Udah terus lama lah, mungkin ada 1 jam lebih kali kayak gitu. Udah kan, terus Pernah dengar cerita ini? iya. Terus dia juga sesudah beranjak besar itu di rumah itu kan dia kalau pinjam telepon bilang dulu. Terus yang anehnya lagi anak segitu, jadi setiap kali aku setiap bulan tuh uang jajannya nggak pernah dijajanin,
ini buat mamah ya untuk nambah-nambahin bayar telepon atau apa gitu. Itu dia masih kecil banget. Jadi gitulah pokoknya. Jadi sekarang mau apa lagi? Kayaknya nggak ada lagi, semuanya semua udah dilakukan dengan paling-paling yang waktu saya agak menentang Nisa itu sewaktu dia mau nikah sama Sultan. Waduh, seumur-umur hidup dia nggak pernah ngelawan sama saya, nggak pernah. Itu the power of love kayaknya itu, Bu. Aduh, saya bilang, aduh kenapa sih Nis, kenapa mesti itu orangnya, aku bilang gitu. Aduh, saya benar-benar marah dan saya udah itu doa yang tidak terkabul sama Allah, hanya doa itu. Ternyata Allah memang luar biasa ya. Apa namanya itu ternyata sama Allah tetap aja dijadiin tuh Sultan. Saya sampai kesel, udah nangis, udah puasa, udah segala macam. Sebagai seorang ibu seumur-umur hidup semuanya dia perfect, sempurna dan segala macam. Tapi ini kali dia melawan saya setengah mati. Udah gitu terus yang dipilih Sultan lagi kan, tahu sendiri kan. Kenapa sih kamu? Bilang gitu. Ternyata memang Allah luar biasa. Sampai sekarang kalau istilahnya ya ampun saya terheran-heran sendiri, ini maksud Allah. Ternyata Sultan itu luar biasa untuk saya. Dia sayang sekali sama saya. Dia kayak nggak pernah menyimpan. Saya kan dulu kan kesel banget, bahkan saya kasar banget gitu ya. Aduh, aku bilang ini orang nekat banget sih, aku bilang gitu. Udah saya nggak mau, udah saya kesel, gitu kan. Tapi ternyata apa yang terjadi, bahkan kalau saya sakit, kalau saya apa-apa, pasti yang kerasa dia duluan. Bukannya Nisa gitu. Coba deh kamu lihat mama. Ya gitulah pokoknya. Jadi buat saya, mereka udah lebih segala-galanya untuk saya. Terutama. Saya juga heran kok bisa ya, aku bilang gitu. Dan kalau orang-orang bertanya, kok mereka bertahan? Orang-orang prediksinya, itu sih sebentar aja, paling sebentar aja gitu kan. Oh, Nisa tuh begitulah pokoknya, semua orang, bukan saya aja yang prediksi seperti itu. Semua orang salah ternyata, terutama saya sebagai ibunya. Cuman bapaknya aja yang bilang, enggak, saya bilang Sultan tuh baik, dia bilang, baik dari mana? Saya ribut melulu deh pokoknya. Akhirnya mereka, ya gitulah. Alhamdulillah sampai sekarang Nisa bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa ya. Dan buat saya Raffi, Sekar sekalipun Akwin, mereka anak-anak yang luar biasa buat saya. Apa kata mamahnya diikutin, dan selalu dan sangat-sangat hormat dan didikannya tuh luar biasa. Saya Raffi seanak semuda ini, sekecil ini, saya kalau kemana-mana kan mereka pergi, saya selalu dibawa, saya selalu diajak, nggak pernah nggak diajak. Nis, mama tuh ganggu kalian. Enggak, udah pokoknya mama ikut. Jadi saya dikasih sekamar sama Raffi kan. Saya kan susah, saya kan gemuk ya. Jadi pakai BH tuh susah, pakai ini susah. Itu semua Raffi yang pakai Raffi. Kan pokoknya semua deh. Raffi itu apa? Ini
apa semuanya tuh BH saya apa tuh dia yang cuciin, dia yang jemur. Masya Allah. Makanya kemarin waktu saya pergi tempat Nisa, pergi ke umroh berkali-kali kan selalu perginya selalu sama Nisa ya. Iya. Kemarin enggak, kebetulan kita kemarin pergi cuman kakak beradik aja. Kita bertujuh orang, kakak beradik aja gitu. Raffi bisikin aku, Mama Yang, nanti yang pakai BH siapa? Masya Allah, keren banget. Pokoknya seperti itu deh pokoknya. Pokoknya tuh kalau saya lagi nggak turun mau breakfast saya bilang males, dia juga enggak gitu. Pokoknya luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Mama. Tapi amazingnya tadi aku dengar dari pilihan yang terlihat egois pun tadi ya kekeh ya milih Sultan gitu ya. Pokoknya aku maunya dia gitu ya. Ternyata pilihannya pun bukan buat dirinya sendiri, ternyata buat orang-orang di sekitar tahu ini yang terbaik buat semuanya. Iya, Masya Allah. Sampai pilihan itu pun sudah dipikirkan bahwa ini yang terbaik untuk Mama Yang gitu ya. Iya. Mungkin ini Mas Sultan ya, boleh dong apa yang diapresiasi dari Nisa dan what would you like for her to do more? Yes. Buat istri saya, simpel, saya tuh ngomong nggak pernah panjang. Saya beruntung nikahin istri saya. Satu itu. Kedua, selalulah jadi diri sendiri seperti apa yang Raffi bilang. Ya, jangan terlalu 99% mikirin orang. Ya, terkadang lupa dengan dirinya sendiri. Itu sih Bun. Pokoknya kita anak-anak seluruh keluarga support kamu. Yang penting kamu jangan lupa sama diri sendiri. Egonya taruh di laci. Ya kan? Apa namanya ya? Pokoknya kita semua sayang Bunda, cinta sama Bunda. Ya, tanpa Bunda di rumah agak hambar. Jadi harus ada dia. Itu sih. Boleh kasih peluk dulu Mbak Nisa ke sana sama Mas Sultannya, Akwin, Raffi, Mama Yang. Boleh family hug dulu. Yang mana? Mama Yang. Makasih. Thank you. Thank you semuanya udah share sesuatu yang mungkin sangat personal juga ya di sesi kita hari ini. Sebelum kita ke tanya jawab, satu pertanyaan aja lagi buat Mbak Nisa dari saya. Sekarang sudah tahu talent DNA-nya. Top talentnya di mana, bottom talentnya di mana. Tapi Anissa yang dulu belum tahu. Kira-kira kalau Mbak Anissa bisa mundur ya ke waktu masa lampau di saat Mbak Anissa betul-betul merasa terpuruk, Anissa yang dulu, apa satu hal yang Mbak Anissa mau katakan ke Anissa yang dulu yang belum tahu talent DNA?
Kok nikah? Untuk jiwa aku kan, maksudnya untuk diri aku pribadi kan, seorang Anissa gitu. Di umur yang berapa ya Mbak? Soalnya banyak. Di umur 16 ada, di umur 20-an ada. Kemarin juga ada. You choose. Aku gak bisa choose sih. Buat aku di saat usia yang 16 tahun juga Masya Allah. 20 tahun juga luar biasa. Dan baru berapa bulan ini juga sangat luar biasa. Jadi aku cuma mau minta maaf untuk jiwa aku, diri aku. Ternyata aku mungkin terlalu tidak memikirkan diri aku sendiri, sehingga aku menyakiti diri aku sendiri. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk berdamai. Anissa yang 16 tahun, Anissa yang 20 tahun, Anissa yang kemarin, yang 47 tahun. Kita sama-sama menjadi orang yang, atau makhluknya Allah yang rahmatan lil alamin. Dan insya Allah bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk umat Allah yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah, boleh kita kasih tepuk tangan encouragement dulu buat Mbak Anissa. Kita belajar banyak sebetulnya dari Mbak Anissa hari ini. Belajar banyak bahwa we are made so special. Dan kadang masing-masing orang punya purpose-nya masing-masing. Dan kalau dilihat dari talent DNA-nya, your purpose is for people. Sampai tadi disisipkan untuk umat Allah. Gak bisa hilang, gimana dong? Iya betul, karena gak bisa diganti. That is you. Tapi kita melihat bahwa bagaimana talenta ini tidak buruk. Tapi malahan justru ini yang membuat Mbak Anissa terus kuat dan terus mencintai orang-orang itu. Maupun dia yang baik, yang buruknya pun tetap dicintai sampai akhirnya baik. Jadi thank you so much Mbak Anissa. Dan saya mau kasih dulu nih ke peserta yang ada di Zoom. Untuk feel free share any questions, pertanyaan. Boleh Coach Ramdhani? Ada pertanyaan-pertanyaan bagus kah? Baik. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh ketikkan di chat. Namun mungkin izin kami membacakan nih Mbak Anissa dan juga Mbak Pem. Ada dari komen nih dari Mbak Maria. Masya Allah, Alhamdulillah mendengar cerita Mbak Anissa, akhirnya saya menemukan jawaban yang selama ini saya cari. Terima kasih untuk sharingnya Mbak. Mungkin Mbak Maria kalau ada boleh mungkin ada langsung berbicara. Tidak harus buka video, tidak apa-apa. Masih adakah Mbak Maria di sana? Silakan Mbak. Oke. Suaranya terdengar ya? Sudah terdengar, silakan. Mungkin ke mute lagi, coba dicek lagi. Mbak Maria diulang lagi. Boleh di unmute dulu. Sekarang sudah terdengar, silakan. Ya. Oke. Saya juga jadi mau nangis dengerin cerita Mbak Anissa. Masya Allah Mbak, intinya apa yang Mbak ceritakan hari ini benar-benar yang aku cari jawaban selama beberapa hari. Karena kurang lebih ternyata pasangan aku mungkin punya background seperti Mbak Anissa. Yang aku cari-cari gimana caranya untuk bisa menghadapi yang alhamdulillah Allah bukakan jalannya hari ini. Itu aja sih sebenarnya, lebih kepada itu. Terima kasih banget Mbak Anissa atas izin Allah, aku bisa ikut sesi ini dan dengar langsung bagaimana Mbak Anissa bercerita dan aku udah tahu apa yang harus aku lakuin ke depannya. Terima kasih Mbak Anissa, thank you so much, sehat selalu Mbak, thank you. Alhamdulillah. Masya Allah, karena Allah Ta'ala.
Insya Allah. Terima kasih Mbak Anissa. Dan juga terima kasih Mbak Maria sudah berkenan sharing. Kita akan baca banyak yang mendoakan juga nih ya, peluk sayang Mbak Anissa dari Rita ya. Kemudian juga Masya Allah ya Bunda. Tadi di bawah juga ada. Ya mungkin mohon maaf Bapak Ibu kalau tidak dibacakan semua ya. Mungkin kita bacakan sebagian saja. Boleh, mungkin ada juga yang memberikan semangat ya dari Ibu Siti, kemudian benar beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, lebih banyak ingin memberi manfaat buat orang banyak. Ini Jadi tante kerotaannya- aku. Oh, Tante Arni. Masya Allah. Boleh share dong tantenya juga unmute. silakan. Apa biasanya hal-hal yang suka di-observe gitu dari Anissa? Boleh, mungkin Bu Arni apakah memungkinkan? Boleh di-unmute? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau ngomongin Anissa, baru ngomong aja udah pengen nangis. Bahagia banget punya ponakan seperti Nisa. Bisa dekat dengan Nisa tuh bisa ngerasain kasih sayangnya, kepeduliannya. Nggak tahu kenapa kalau ngomong sebentar sama Anissa, saya langsung bisa nangis, tapi bahagia dan merasa tenang dan bisa menjalani semuanya tuh bisa legowo gitu. Alhamdulillah, subhanallah. Makasih sayang. Makasih tante sayang. Insya Allah. Ada kalau dari Tante Arni, ada nggak pesan buat Anissa ke depannya? Apa yang menurut Tante Anissa perlu lakukan untuk dirinya sendiri? Apa ya? Sampai bingung ngomongnya juga ini, Masya Allah. Bingung beneran. Bingung. Karena dari kecil ngelihat Nisa, dengar Nisa ngomong tuh, udah lebih dewasa dari saya sebagai tantenya kadang-kadang. Dan saya sangat amazed gitu. Apa yang dia omongin dari kecil, ternyata memang benar kejadian. Kejadian dan memang harus begitu adanya. Emang betul itu semuanya. Jadi memang dari kecil mungkin beliau udah dikasih kelebihan barangkali ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tante. Kasih tante sayang. Di sini ada komen juga di sini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada komen juga dari Bu Dian ya. Masya Allah sangat terharu mendengar cerita Mbak Anissa yang hampir mirip dengan salah DNA saya. Salah satunya kontemplatif. Semoga selalu istiqomah Mbak Anissa dan Mbak Anissa selalu diberi kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah mungkin saya mau bahas sedikit tentang kontemplatif ya. Jadi talent DNA itu what makes it so special bukan hanya menunjukkan apa potensi kita atau kekuatan kita, tapi juga menunjukkan apa yang kita butuhkan dan kalau kita nggak sadar, we don't have self-awareness, bagaimana ini juga bisa istilahnya dalam tanda petik membunuh kita. Masing-masing talent DNA itu unik dan masing-masing mungkin kontemplatifnya akan bentuknya beda-beda sesuai dengan talent DNA-nya yang lain. Tapi secara general mungkin Bapak Ibu di sini yang punya kontemplatif adalah kekuatan di mana mereka itu sangat pemikirannya itu dalam. Makanya tadi saya udah bilang wah Mbak Anissa ini super filosofis orangnya dan juga selalu mencari makna. That's what push you forward. Makanya itu ada di tipe drive. Jadi majunya karena purpose, karena makna. Oke. Nah, apa yang dibutuhkan dari seorang kontemplatif? Seseorang kontemplatif butuh ruang untuk menyendiri. Makanya tadi seneng banget untuk di jet ski, di laut, di tengah-tengah sendirian berenang dan hanyut di dalam dirinya sendiri. That's your me time istilahnya. Nah, bagaimana ini bisa membunuh dalam tanda petik juga kalau kita nggak sadar ya. Makanya talent DNA itu penting supaya kita bisa membangun kesadaran atas diri sendiri, oh ini tendensi saya. Ketika kita tidak sadar kontemplatif ini, kita akan sangat overthinking.
Segala apapun yang dilakukan akan dipikirkan kembali. Sesepele, saya terbayang Mbak Anissa mungkin ketemu saya, contoh gitu ya, kita baru ketemu nih, nanti malam saya ngomong sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, mungkin Mbak Anissa nanti malam akan terpikir, tadi aduh saya merasa bersalah banget ya, tadi saya ngomong apa ya. Sebelum tidur itu PR yang dipikirinnya lebih banyak dibanding waktu tidurnya, bisa jadi. Makanya jadi gampang sakit kan. Karena tadi ya seperti Pak Ari share juga, jangan sampai kontemplatif ini bikin mah lagi nih saya gitu ya. Karena itulah yang membuat kita itu jadi sangat overthinking. Dari segala apa tingkah yang kita lakukan, perilaku sekecil apapun kita pikirkan betul-betul. Apalagi Mbak Anissa punya banyak people orientation network. Bagaimana ya tadi kalau pas saya lagi begini, dia gimana ya? Dia oke nggak ya waktu saya lagi begini? Dia oke nggak ya waktu saya ngomong kayak gitu? Pernah kayak gitu nggak Mbak Anissa? Atau Itu sering ya? sering terjadi. Enak nggak ya gitu. Jadi akhirnya intinya adalah nggak enakan jadinya. Iya. Gitu. Jadi makanya saya bilang lebih baik saya menghindar. Makanya saya sekarang mungkin bisa dibilang jarang bergaul. Bukan apa, karena daripada saya terus memikirkan itu gitu ya, dan saya nggak bisa kasih solusinya buat mereka gitu kan, atau buat diri saya sendiri. Udah belajar nih. Jadi ya udah lebih baik aku ya udah di rumah aja, jadi ibu rumah tangga yang baik aja. Bukan menghindar atau bukan sombong gitu. Iya. Jadi saran nanti untuk yang kontemplatif sekarang udah sadar punya kontemplatif. Ketika itu jadi overthinking dan membunuh diri sendiri gitu ya. Stop gitu. Oh, okay. Bisa dikecilin dulu ya volume kontemplatifnya. Seperti itu. Karena sekarang jadi kita udah jadi diri sadar. sendiri ya. Ya. Oke. Insya Allah. Iya. Jadi bisa self therapy. Ya, insya Allah. Keren banget di sini di komen ada temen TK Mbak Anissa. Temen TK? Iya, bagi saya Mbak Anissa yang kami sudah berteman sejak anak-anak masih TK tuh adalah sosok yang sangat penuh dengan kelembutan, bicara dengan lemah lembut, penuh kehati-hatian dan selalu penuh kasih sayang dari setiap kata-kata yang keluar dari Mbak Anissa. Masya Allah. Dari Mbak Rita Aprianti ya. Terima kasih, Mbak Rita Aprianti unmute dong. Apa sih yang diinget dari, kita penasaran ya Mbak Anissa masih TK kayak apa sih? Tomboy yang pasti, yang gak suka ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Mbak Nisa. Ya sayang. Halo. Minta minum dulu. Oh Rita minum dulu. Mbak Nisa yang saya kenal dari zaman dulu, jujur. Zaman kita dari anak TK dulu ya Mbak Nisa ya? Iya. Lembut banget. Kalau setiap kita ngomong, bergaul itu sama teman-teman, penuh kehati-hatian. Kalau saya nilai tuh jangan sampai orang lain tuh sakit, tersinggung atau ada yang salah gitu. Ya ini yang nggak bisa dilupa sampai hari ini ya. Ngomong dari chattingan, dari bicara, dari bergaul, dari bercanda, dari zaman dulu itu sampai sekarang nggak ada celah. Baik banget, penuh kasih sayang, penuh kasih sayang. Setiap kata-kata yang keluar lembut sekali. Makanya saya ngelihat sekarang dengan Om Sultan rasanya jaga Mbak Anissa baik-baik ya Om Sultan ya. Mbak Anissa baik banget orangnya. Oh iya. Masya Allah. Udah itu aja. Terima kasih Mbak Rita. Ya, sehat ya Mbak Nisa. Mbak Nisa yang punya beautiful soul kalau saya bilang. Luar biasa hatinya. Luar biasa. Nggak cuma cantik. Nggak cuma cantik. Cantik hatinya juga ya. Luar biasa. Ya, sehat ya Mbak Nisa. Sakinah mawaddah warahmah sama Om Sultan sama keluarga besar. Amin. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, wow. Berapa ini? Jadi valid memang di sini 20.000. ini given ya. Valid ini adalah given karena ternyata dari TK aja sudah terlihat gitu talent DNA-nya. Nah, di sini ada dari Ibu Dining Rianti, Teh Anissa,
ini ya talent DNA-nya forgiving-nya di bawah sama. Jadi itu forgiving kalau ada di atas di top talent adalah orang yang sangat mudah memaafkan. Lupa apa orang buat salah apa tuh lupa gitu, udah move on. Nah tapi kalau Mbak Anissa ada di bawah. Sebetulnya segala kesalahan orang ingat sih, nggak dibales, ingat tapi itu diingat. Dan itu jadi pelajaran yang Mbak Anissa. Malahan bisa jadi kalau saya lihat di sini forgiving yang Mbak Anissa di bawah itu sebagai protektornya Mbak Anissa. Karena kalau kebayangkan Mbak Anissa yang udah talentanya seperti itu nanti ditambah forgiving di atas, wah udah itu udah bablas aja kayaknya, nggak ada self love-nya sama sekali gitu. Makanya sebetulnya kalau saya melihat di bottom ini adalah God given kan. Di bottomnya forgiving, it's okay. This is actually your protector. Malahan guardiannya Mbak Anissa untuk tahu, oh iya saya kapok nih sama yang si ini, saya kapok tuh sama itu, saya inget gitu ya. Dendam sih enggak, tapi nggak bisa dendam. Enggak, dendam bisa. enggak. Pengen gitu dendam benci gitu sama orang, pengen gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu, nggak terima gitu. Maksudnya gini, tuh orang udah masya Allah deh ya, udah Allahu Akbar pokoknya. Mau kesel gitu, mau benci, nggak bisa gitu. Aku ngerasa bahwa belum tentu aku lebih sempurna dari dia gitu. Jadi buat apa aku ngejudge dia begini, ya udahlah itu urusan dia sama Allah gitu. Saya pengen banget benci sama orang. Tapi nggak bisa. Tadi ya kalau Bapak Ibu di sini di Zoom punya forgiving di bawah, jangan mengartikan bahwa itu pendendam, enggak kok, sama sekali enggak. Itu bukan dendam, malahan inget aja gitu. Dimaafkan kalau inget iya. Inget terus. Makanya ayah maaf ya. Kalau suka inget-inget masa lalu. Iya, kadang-kadang nanti bisa dibahas gitu ya. Nanti next time kalau ayah mendengar ya membahas masa lampau dan mengulas kembali, diketawain aja, itu kamu forgiving di bawah ya, kayak gitu. Tuh ayah dengerin. Kalau ngebahas masa lalu ya mohon maaf. Oke, boleh scroll lagi. Ada pertanyaan lagi kah? Ini yang bapak-bapak nggak ada. Itu aku lihat bapak-bapak banyak loh. Wah iya tuh, Masya Allah, tabarakallah, Mbak Anissa peluk sayang dari Palu. Wow. Oh Palu, keluarganya Pasha Ungu nih Palu. Inspirasinya relate sekali. Relate banget Mbak, iya emang banget. Tuh Pak Dodi. Self conscious. Mbak Wi. Yes, Mbak Wi. Ya, alhamdulillah. Jadi kita semua hari ini belajar banyak dari Mbak Anissa ya. Terbayang kalau kita diri sendiri nggak tahu talent DNA-nya apa. Ya, betapa kita mungkin tanpa arah sih sebetulnya. Kita nggak tahu talent DNA kita apa, kekuatan kita apa, kenapa kita kayak gini sih gitu. Yang seringkali bisa jadi kita banyak menyalahkan diri sendiri. Atau bukan menyalahkan diri sendiri, kita membuat orang lain pun tersakiti. Iya. Terutama lingkungan aku nih, pasti anak-anak, ayah. Merasa terzolimi ya sama aku, maaf ya. Kebayang juga kalau misalkan pasangan nggak tahu talent DNA-nya, mungkin nanti next time kita bisa ada sesi berdua nih ya, kayak apa sih? Mestinya ada sesi suami istri ya. Iya, nanti next ya. Ya, amin ya Allah. Mbak Susi tolong dicatat ya. Mbak Susi di note ya suami istri. Karena harus loh, karena gini buat aku apalagi kalau udah berumah tangga di zaman saat ini, di zaman now yang segala macam tinggal klik, tinggal buka apa aja keluar gitu kan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Yang paling adalah tentang perselingkuhan gitu ya. Baik dari istri atau dari suami gitu kan. Karena itu tuh soft banget gitu. Jadi dengan adanya mungkin kita sama-sama tahu gitu kan. DNA-nya si suami apa, terus si istri apa. Jadi insya Allah jadi saling melengkapi kan gitu. Terus itu buat family, maksudnya buat suami istri, tapi kalau buat anak-anaknya apalagi, buat anak-anaknya, terus nanti kalau anaknya mungkin ada sesuatu yang kita, kok anak begini sih, kok
kok mulu, padahal itu anak-anak kita ya. Iya. yang membuat kita, tapi ini anak kok gini kok, padahal ya itu. Tapi itu dengan DNA-nya ternyata iya, kan. tapi kalau kita sudah tahu gitu, oh DNA-nya Aquin misalnya, dia orangnya perfeksionis gitu kan. Udah nih anak-anak udah semua, udah ikutan semua, udah semua. Berarti next ya Mbak Susi jadwal berikutnya ada. Keluarga Sultan ya. Nggak habis-habis gitu seharian nih kayaknya. Itu udah ketahuan gitu bahwa Aquin tuh perfeksionis banget anaknya. Kadang-kadang aku udah lakuin, nggak usah gitu. Jadi kalau dengan kita tahu sebagai orang tua, jadi kita nggak blame anak juga nggak jadi nyalain orang tua gitu. Jadi ini tuh sangat-sangat recommended banget, harus ikutan DNA. Terima kasih. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi semoga dengan talent DNA, banyak individu yang jadi lebih bahagia karena mereka tahu dirinya, mereka jadi lebih sukses gitu ya. Tahu cara mengapresiasi diri tapi juga memanage apa yang menjadi tendensinya. Keluarga jadi lebih harmonis. Tapi di organisasi juga ya, banyak pemimpin nggak tahu anak buahnya kayak apa. Itu juga penting. Jadi bisa kolaborasi. Harus. Mungkin kata-kata akhir Oma ingin ada yang disampaikan? Iya dong, boleh, harus Oma. dong Oma. Aduh, kebanyakan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oma nangis dari tadi ngikutin Nisa. Masya Allah ya. Ini hebatnya luar biasanya DNA ya, ketika kita tahu DNA talent kita bagaimana, jadi kita insya Allah bisa mengatasi semua. Nah, Oma hanya ingin sedikit aja menyampaikan bahwa Nisa ini terlalu menjolimi diri sendiri, ya kan? Membahagiakan orang lain itu bagus, pasti itu bagus. Tapi kalau kita membahagiakan orang lain, bukan berarti kita harus menjolimi diri sendiri. Semua ditanggung sendiri, nggak boleh, ya. Nanti akhirnya mengganggu kesehatan kita. Nisa mungkin udah tahu bahwa ada doanya Nabi Ibrahim ya, kalau nggak salah. Oh, Nabi Adam, oke. Ini Oma ada ya. Mungkin Nisa juga udah pernah lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya ketika kita suka menjolimi diri sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana lanakunana minal khosirin. Artinya, ya Allah, wahai pemelihara kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Ya, jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi itu memang ada dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam pun pernah menjolimi dirinya sendiri, makanya beliau berdoa seperti itu. Ya, Nisa ingat ya, itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Oma hanya ingin membantu Nisa untuk mengingatkan, jangan lagi pernah menjolimi diri sendiri. Dan doain dibaca ya tiap saat. Kalau mau tidur ya dibaca Robbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Allah, wahai pemelihara kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zolim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Itu saja yang bisa disampaikan Nisa ya. Biar Nisa tambah sehat, cantik udah, ya, pinter udah, baik hati sudah, suka bersedekah, suka memberi. Oma juga sering diberi sesuatu sama Nisa, Masya Allah. Sudah semua itu, satu yang tinggal, yang belum, yaitu jangan pernah menjolimi diri sendiri. Gitu ya. Demikian ya Nisa sayang ya. Ya Oma sayang, ya. terima kasih banyak. Ya. Kalau boleh aku sampaikan, Oma, apapun yang aku kasih buat Oma, semua itu gak bisa menggantikan rasa tauhid aku atas izin Allah melalui anaknya Oma. Ya Alhamdulillah, amin, amin. Pak Riki Nanjar. Iya. Semoga Oma, almarhum Opa,
Pak Ari dan semua anak-anak Oma, cucu-cucu Oma, cicit Oma, Amin. semua akan Amin, masuk amin, surga. ya Rabbal Alamin, ya Semua yang di ruangan Amin. sini semua masuk surga. Amin, Terima ya kasih Rabbal banyak Alamin. semuanya, tim juga terima kasih Baba, Mimi, Mami Gi, Mami Fa, Bunda Isya, Bunda Yuli. Semuanya ayah, terima kasih banyak. Kalau nanti ada yang masuk surga duluan, nggak ada Anissa, nggak ada Sultan, nggak ada Mama, nggak ada Raffi, nggak ada aku, nggak ada Sekar. Cari aku. Aku cuma pesan itu aja. Ya. Jadi nggak ada apa-apanya Oma. Ya, amin. Makasih nih saya. Luar biasa ya. Ya Allah, Pamela hari ini luar biasa ya. Terima kasih, Banjir Allah. air mata kita ya hari ini luar biasa. Saya juga. Tapi itu sebagai tanda hilangnya rasa derita di dalam diri kita ya. Sudah ditebus dengan air mata kita yang mengalir, terutama Nisa hari ini. Insya Allah janji mulai hari ini Nisa tidak akan lagi pernah menzolimi diri sendiri. Insya Allah. Sekali-kali jolimin sama Sultan. Nggak apa-apa. Tapi zolim kasih sayang beda ya. Aku zolim terus sama ayah ya. Mohon maaf ya ayah. Suami yang sangat baik ya. Amin, Luar insya biasa. Beruntung. Jadi mama dulu salah duga aja. Apa-apa ya. Menantu tertolak. Menantu tertolak tapi tersayang ya. Kayaknya kita butuh ada sesi menantu dan mertua ya. Iya bener. Ini banyak sesi nih, ada menantu sama mertua ya kan. Itu penting banget tuh. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sengsara membawa nikmat. Semoga gak ada sengsaranya lagi ya. Alhamdulillah. Baba Mimi mungkin nih, ini Masya Allah banget. Beliau adalah baru kenal tapi udah kayak 40 juta tahun kita kenal ya. Padahal baru setahun mungkin ya. Beliau adalah yang punya, mohon maaf nih bukannya jualan, Farah Karpet di Panglima Polim. Beliau adalah ownernya dan ini istrinya orang Sukabumi. Kalau Baba orang Pakistan. Mungkin boleh nggak? Masih ada waktu? Boleh tuh. Sampai jam 5 sore kayaknya. Spesial. Spesial. Masya Allah. Makasih loh semua tim. Pak Ari makasih. Baba Mimi mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama terima kasih banyak untuk kesempatan bisa hadir di sini, bisa dapat ilmu baru. Mungkin buat kata terakhir semua kasih saran ke beliau untuk tidak zalimin diri sendiri. Tapi mungkin kalau saya memahamin sosok, pesan itu untuk orang-orang yang di sekitar. Mungkin keluarga, teman, saudara, kita semua yang harus menjaga beliau. Karena kebahagiaan beliau itu ada untuk membahagiakan orang lain. Kalau beliau berhenti untuk membahagiakan orang lain, tentu tidak akan bahagia diri sendiri. Jadi itu tugas kami untuk pertama bahagia dengan apapun yang beliau lakukan. Kedua, kita yang harus berusaha untuk membahagiakan beliau. Jadi kalau kita mengatakan jangan zalimin diri sendiri, itu sudah bagian dari dirinya. Tidak bisa lepas dari itu. Ya, tapi tugas kami yang harus merasakan ketulusan, kasih sayang, kebaikan, dan semungkin bisa kita nggak bisa sebaik beliau, tapi apapun kemampuan kita berusaha untuk menyenangkan beliau. Mungkin buat anak, buat suami, buat yang lain. Dengan sosok beliau itu paling sedikit itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau kita kasih pesan jangan zalimi, itu udah bagian dari dirinya. Nggak bisa lepas. Nggak bisa, akan selalu lupa ya. Itu nggak bisa lepas. Tapi ya kita harus rasakan dari hati tujuan beliau, karena kebahagiaan itu adalah untuk membahagiakan orang lain. Masya Allah. Dan beruntung orang-orang yang di sekitar beliau itu sangat beruntung.
Ya. Dan kita juga merasakan hal itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu semua. Masya Allah, Baba Mimi, Terima kasih Baba Mimi. Kita akan ada berarti keluarga ISQ baru nih ya. Iya. Harus. Kita akan ketemu lagi. Jadi terima kasih. Yes. Betul banget kenapa makanya talent DNA itu kita sebutnya adalah DNA bahagia gitu. This is your way to happiness. Malahan untuk Mbak Anissa, semakin orang bisa memberi, semakin bisa memberi cinta, itu semakin bahagia. Iya. Alhamdulillah hari ini. Terima kasih semuanya dan juga mungkin kita juga ingin memanjatkan doa untuk Dr. Ari Ginanjar. Terima kasih banyak mencetuskan sesuatu yang sangat amazing gitu ya, changing people's lives, giving so much impact. Terima kasih tadi Oma. Wah, wejangan di akhirnya bisa jadi bekal bukan hanya buat Mbak Nisa, tapi kayaknya banyak dari Bapak Ibu yang ada di Zoom juga bisa akan menjadikan itu sebagai zikir kita ya. Oma, terima kasih. Terima kasih juga kerabat-kerabat dan keluarga terdekat dari Mbak Anissa yang sudah share, mau membuka hatinya. Dan terutama terima kasih banyak Mbak Anissa. Jadi diri sendiri di sesi ini buat kita semua, benar-benar menunjukkan kekuatan dari talent DNA dan melihat bahwa you are so strong. You're so strong karena Allah. Jadi terima kasih, boleh silakan Coach Ramdhani. Terima kasih Mbak Pamela, Mbak Anissa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Anissa, gestar kita, dan juga Mbak Pamela yang sudah memandu kegiatan kita. Terima kasih juga kepada seluruh yang sudah hadir di studio, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya, dan juga Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom. Demikian untuk rangkaian kegiatan kita Bapak Ibu. Dan kita belajar banyak hari ini, dan tadi kami menjanjikan bagi satu orang yang mengikuti dengan baik akan kami berikan hadiah ya, dan kami akan berikan kepada teman dari kecilnya Mbak Anissa, kepada Mbak Rita Aprianti ya. Nanti mohon izin boleh Mbak Rita untuk kami minta nomor kontaknya untuk kami akan berikan, nanti ada giveaway dari tim ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana saling memahami satu dengan yang lain dan kita memahami dulu tentang diri kita. Namun bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Demikian Bapak Ibu, dan silahkan kabar gembiranya bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pengisian talent DNA, dapatkan free nanti tiket Amazing You. Jadi silahkan untuk menghubungi yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Dan juga bagi yang belum Bapak Ibu mengisi, kami informasikan beberapa hal di depan. Termasuk juga Bapak Ibu yang ingin lebih paham tentang talent DNA-nya, ikuti talent DNA Clinic. Demikian Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup bersama-sama dengan lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di kegiatan kita berikutnya. Insya Allah setiap harinya kami akan menyapa Bapak Ibu semuanya di program Ask Me About Your Talent. Saya Ramdhani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak mimpi-mimpiku.
Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti baik yang di studio ataupun yang di Zoom. Dan pastikan Bapak Ibu untuk mendapatkan info lebih lengkap tentang Talent DNA, silahkan boleh masuk ke playlist Talent DNA. Ya, Bapak Ibu bisa men-scan yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat. Silahkan Bapak Ibu untuk berikan komen terlebih dahulu di chat. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melanjutkan kegiatannya, kami persilahkan untuk mengetahui lebih banyak tentang Talent DNA. Silahkan boleh scan barcode yang ada di depan. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.